Ini orang kabur, walah, mesti Akhirnya berhasil kejebol. Wah, itu seneng banget tuh di situ ya. ya. Selamat pagi, siang, sore semua teman-teman yang nonton Pod Cafe. Jadi mungkin video ini bisa didengerin tanpa ngeliat videonya ya, bisa dengerin kita ngobrol aja mungkin. Iya. Tapi kalau mau lihat videonya ya silahkan gitu. Oke Afif, bahasan kita hari ini adalah mungkin kita kuliah IT kan ya. Nah, Iya, iya. kan banyak tuh mata kuliahnya yang kita pelajari banyak gitu. Iya. Kalau Afif sendiri, apa sih mata kuliah favoritnya? Oke, mata kuliah favorit ya. Pas kuliah itu pastinya yang berhubungan dengan coding ya. Betul. Eh, Sesuai gitu ya, align dengan pekerjaan saat ini Wih, pastinya menarik gitu nih, ya. menarik. Nah, mungkin coding itu kan sebenarnya luas gitu ya. Ada yang codingnya web gitu ya, ada mobile, ada apalagi misalkan game gitu ya. Tapi kalau saya pribadi lebih seneng web sebetulnya gitu ya, karena memang dari dulu mungkin sejak semester 1 ya, kalau kita belajar web di Teknik Informatika Unpas itu dari mulai tampilannya, terus semester 2 masuk ke logiknya, semester 5 kita pakai framework gitu ya. Oke, jadi di Informatika Unpas kita belajar matkul web itu 3 gitu ya. Betul, 3. Kadang ngelihat ke beberapa kampus tuh cuma 1 malah, Iya, dan dia di atas gitu, nggak dari awal langsung belajar web betul. gitu. Menarik, menarik. Kalau Kira sendiri untuk mata kuliah favoritnya apa nih? Kalau aku kan waktu di video kemarin sempat mention ya, aku nggak terlalu suka coding gitu awal-awal. Jadi sebenarnya awal kuliah sampai pertengahan tuh lebih suka mata kuliah yang multimedia gitu sifatnya. I Kayak see. bikin game, Bikin terus game, ya. gimana cara kita produksi media kayak video atau animasi gitu-gitu kan. Kita belajar juga tuh, ada belajar animasi, belajar 3D juga gitu. Jadi mungkin aku lebih favoritnya ke situ sih. Kita pelajari tuh banyak banget tuh ya, Iya, iya. dari kuliah tuh kayak banyak banget, 144 SKS stok gitu, S1 kan. Dari sekian banyak itu, kira-kira yang kepake di kerja berapa persen sih yang sekarang? Oke, mungkin sebetulnya sekitar ya, ini sekitar 40% ya. Tapi itu juga tergantung kampusnya sebetulnya ya. Mungkin Betul. ya ini berdasarkan pengalaman aku aja gitu ya, yang kuliah di Teknik Informatika Unpas itu ya sekitar 40% gitu. 40%. Karena memang ya bukan cuma ngoding aja kan sebetulnya ya, kuliah itu banyak juga yang materi berhubungan dengan software engineering itu ya, mulai dari requirement gathering gitu ya, analisis, desain. Nah, itu juga sebetulnya kepake gitu ya, dan Ya, itu dipelajari di beberapa semester tuh di betul, betul. kampus gitu ya. Jadi kita belajar tuh nggak cuma codingnya doang ya, tapi Iya, belajar betul. proses end to end gitu. Dari Iya, requirement dari klien masuk misalnya ke betul suatu perusahaan banget. sampai jadi ke aplikasinya ya. Yes, betul Keren, banget. keren, keren. Nah, kalau Kira sendiri, menurut Kira berapa persen gitu ya untuk yang kepake gitu di kerjaan sekarang? Yang kepake ya. Sebenarnya kalau dibilang, mungkin aku bilangnya bukan yang kepake yang nggak kepake ya, tapi yang Align mungkin ya? iya, yang align dan yang kurang align gitu. Yang align menurutku paling 30% lah gitu. Soalnya 30 ya? ke software development, software engineering, sama coding doang gitu. Mostly yang align sama yang dipakai kerja sekarang I ya. see, I Karena see, kan I see. kita belajar banyak juga ya. Kita belajar animasi, Iya, kita belajar betul. 3D, kita belajar bikin game, bikin mobile app gitu, bikin atau bikin diagram-diagram gitu juga. Itu kan kepake, atau sistem informasi mungkin. Nah, Iya. itu kayaknya kurang kepake juga gitu. Tapi menurutku meskipun nggak kepake di kerja, kayaknya nice to know juga gitu. Iya, Jadi betul ya. tetap harus bagus gitu kuliahnya ya, kayak Harus tahu gitu ya harus itu, tahu walaupun ya. nggak kepake ujungnya. Betul. Ya karena mungkin aja sewaktu-waktu kita mungkin mau switch career gitu ya, nggak selalu coding kan Betul. misalkan ya. Apalagi kalau kita menuju ke level-level yang lebih senior ke atas, makin ke atas tuh biasanya makin jarang ngoding ya. Makin dikit ngodingnya, bahkan sampai nggak ngoding sama Betul sekali kan. banget. Dan justru dengan kita belajar sistem informasi gitu ya, otomatis ketika kita naik ke atas nanti harusnya udah tahu gitu ya, Betul. dari sisi manajerial. Jadi kita udah belajar cara manage resource manusia juga gitu. Kita belajar di kuliah dan mungkin sekarang belum kepake nih, tapi nanti di masa depan nggak ada yang tahu. Mungkin ada yang bakal dari coding jadi PM atau Iya, project manager, betul kan itu banget. banyak manage manusianya gitu. Jadi kan Mm. selain kan ngoding tuh path-nya bisa dua tuh, bisa ke teknikal banget kayak Iya, jadi DevOps atau software architect gitu kan, iya, atau jadi project manager gitu yang ngurusin manusia urusin gitu. manusia ya. Nah, dari sekian banyak mata kuliahnya, entah yang kepake sekarang apa yang kurang align sama sekarang, yang paling Afif berkesan yang mana sih? Nah ini cukup menarik gitu ya. Jadi ada satu mata kuliah di Teknik Informatika Unpas itu namanya keamanan informasi. Wih, hacker-hackeran. Hacker-hackeran ya. Ini kelihatannya keren gitu ya. Betul. Padahal pusing. Segala satu yang keren itu kadang pusing ya. Ya, kenapa pusing? Karena
gini, jadi waktu itu ada tugas ya, tugasnya itu tugas besar. Nah, biasanya kan kalau di akhir semester ya, untuk satu mata kuliah tertentu itu ada tugas besar gitu ya. Itu biasanya ngegantiin UAS tuh, jadi nggak ada ujiannya. Ya, jadi ujiannya ya kadang-kadang cuman ngisi nama aja gitu ya. Atau cuman ya teori juga asal ngisi aja ya. Betul. Tetap aja nilainya yang besar dari tugas gitu ya. Betul. Nah, waktu itu tugasnya adalah diminta untuk ngehack server. Wih, penyerang gitu ya, jadi yang attacking-nya gitu ya. Betul. Asik tuh. Memang asik gitu, tapi pusing gitu ya. Karena apa? Karena kita nggak diajarin untuk cara ngehacknya seperti apa gitu ya. Jadi benar-benar kita diminta untuk ngulik sendiri gitu caranya. Jadi hanya teorinya aja gitu yang dikasih tahu nih, bahwa attacking seperti ini tuh teorinya seperti ini, tapi caranya kita harus explore sendiri. Nah, waktu itu posisinya tim nih ya, ada dibagi menjadi beberapa kelompok gitu ya. Sekelompok tuh 3 kalau nggak salah. Iya, betul, 3 orang gitu ya. Nah, kan biasanya gitu ya, kalau kerja kelompok tuh ya udah gitu, yang ngerjain ya 3 orang itu gitu ya. Atau bahkan ada juga yang nggak kerja sebenarnya di tim ya. Nah, kalau ini enggak gitu ya. Kita kerjasamanya itu bukan di dalam kelompok itu, tapi seangkatan. Betul. Nah, itu asik tuh. Iya, sampai 2 hari kita sampai malam terus gitu ya, tiap hari itu cuman buat ngulik gimana caranya supaya si server ini bisa kejebol. Betul. Itu asik banget tuh. Emang berhari-hari kita sampai tengah malam, sampai ada yang surrender. Iya, surrender gitu ya. Ada yang kita ngerjain tuh di lantai 6 ya, waktu itu masih ingat. Banyak yang turun satu persatu, lift udah mati gitu kan malam-malam. Turun tangga lagi pakai tangga. Itu capek. Wah, itu berkesan banget gitu ya. Tapi ketika akhirnya berhasil kejebol, wah itu seneng banget tuh di situ ya rasanya. Keren, merasa ada kepuasan tersendiri. Ya, gitu. Kayak happy banget gitu ya. Betul. Kayak akhirnya berhasil. Akhirnya. Nah, ya kita tuh belajar hacking tuh waktu itu bukan tanpa alasan gitu ya semata-mata. Tapi mungkin belajar biar tahu gitu penyerang teh kayak gimana, biar kita bisa defense aplikasi yang kita punya. Betul banget. Iya. Kalau menurutku sendiri yang paling berkesan di mata kuliah web yang semester 5 sih, karena di situ aku diharuskan untuk jadi tim leader nih. Kita bikin satu project pakai Codeigniter, waktu itu Codeigniter 4. Kita bikin satu project yang requirement-nya lumayan kompleks dan ya. Tiap beberapa orang tuh ada yang ditunjuk untuk jadi leader di sebuah tim gitu. Iya. Nah, challenge-nya ketika jadi leader tim adalah selain kita harus ngoding juga, kita harus pintar-pintar manage nih, kayak ini orang pintarnya di bagian mana, kita kasih tugas-tugasnya yang ini gitu. Itu lumayan tricky juga ya. Ini orang pintarnya di mana, kita kasih tugas apa gitu. Ini orang kabur, walah pusing. Dan waktu itu kalau nggak salah timnya nggak boleh milih gitu ya. Betul, dipilihin, diacak gitu. Nah, itu challenge banget ya. Challenge banget karena kita kerja sama orang yang kita nggak tahu standarnya sama sekali gitu. Kalau misalnya yang bebas milih kan kita sering sekelompok kan, kita udah tahu gitu kan bisanya di mana gitu, jadi gampang kerja sama. Bagi-bagi tugasnya gampang gitu ya. Gitu. Bisa saling supportnya gampang juga. Betul. Kalau yang ini lumayan kayak walah gitu. Kayak pernah ngasih ke kamu kerjain ini ya dianya nggak bisa. Jadi harus saya yang handle gitu. Terus dia dikasih yang lain yang sedikit lebih ringan lah, biar kita tetap sama-sama kerja tim gitu. I see. Ya itu seru sih waktu itu ya. Jadi ya bener-bener random banget gitu ya. Iya. Dan ya waktu itu entah kenapa gitu ya, kita pun nggak tahu dipilihnya karena apa gitu ya, sebagai leader ya. Betul. Apip juga jadi leader tim kan? Betul ya, jadi leader. Ya memang di situ effort leader lebih tinggi gitu ya. Tapi justru disitulah gitu ya kita belajar bagaimana nge-manage tim dengan baik gitu ya. Dan itu kayaknya bakal kepake sampai kerja sih kalau kita udah jadi lead nantinya. Betul gitu banget. Kedepannya. Karena kita nggak mungkin di bawah terus-menerus kan. Iya. Dan itu juga sebetulnya kan mengajarkan kita untuk kolaborasi antar developer. Karena sampai sekarang pun pasti setiap produk itu developer nggak satu ya. Sendiri ya. Pasti banyak gitu ya. Kasihan banget kalau sendiri. Mungkin kalau perusahaan yang baru berdiri gitu ya, startup ya satu orang oke lah. Karena mungkin masalah yang di solve-nya kecil. Iya, betul banget. Tapi kalau udah perusahaan gede gitu ya, produknya gede ya pasti banyak. Pasti banyak developernya, manpower-nya banyak. Gitu iya, pakai banget teknik untuk kayak kita kolaborasi, kita bersabar menghadapi orang gitu kan. Kayak soalnya ada aja gitu ujiannya sebagai tim leader, tapi itu mengasah kita semakin dan hebat gitu. Dan itulah kenapa kita harus kuliah gitu ya. Dan kalau misalkan cuman ikut ya bootcamp gitu ya itu nggak akan dapet experience kayak gitu ya. Kayak beberapa experience tuh nggak didapat lah kalau nggak kuliah gitu sebenarnya. Makanya aku masih saranin rekomendasi untuk tetap kuliah. Bootcamp itu penunjang gitu ya. Karena kuliah pun ada materi yang belum relevan sama industri. Nah, itu dapatnya di mana? Di bootcamp gitu ya. Betul.
Nah, bahasan hari ini menarik nih. Cuma mungkin kayaknya kita bahas sampai sini aja. Soalnya kalau teman-teman ada topik yang mau kita bahas, bisa komen di bawah. See you.